Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama nggak konten ya, dan sekarang nih gue sempetin, walaupun gua nggak tahu nih konsep gua bikin video ulasan ini bakal seperti apa. Tapi kayaknya bakal lebih banyak gua ngomong di kabin. Paling nanti ya insert-insertan aja. Nah, ini langsung aja ya, nggak usah pakai bridging-bridgingan segala, karena nggak ada waktu juga buat ngedit. Gitu teman-teman. Sekarang gue mau sedikit ngebahas tentang sebuah mobil. Sebenarnya bukan mobil baru-baru banget ya. Dia nih ada pertama itu di Indonesia sekitaran tahun 2021 ya, Gias 2021. Dan gue juga udah pernah bikin videonya di Gias waktu itu. Kalau teman-teman belum lihat bisa klik link di atas. Yes, we will going to talk about this car, Hyundai Creta tahun 2023. Nih nicknya 2023, dan bisa dibilang nih mobil sekarang umurnya udah, kalau dari 2021 ya, udah 3 tahun. Tapi apakah mobil ini masih cukup layak dimiliki? Kita bahas bareng. Dan yang gue omongin ini semata cuman opini pribadi gue, ngerasain beberapa hari setelah mobil ini nyampe ke rumah teman-teman. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal driving impression ya nih. Mungkin teman-teman udah sering banget ya ngelihat reviewer lain ngasih tahu tentang driving impression ya. Tapi sekarang gue mau coba ngasih tahu ke teman-teman menurut perspektif gue nih. Nah, ketika gue masuk gitu ya, masuk ke kabin terus nyobain mobil, itu rasanya nyaman. Pertama nyaman, dan yang kedua, ini mobil si Hyundai Creta tipe Prime ya, tipe tertingginya Prime, itu punya kekedapan kabin yang bisa dibilang lumayan bagus loh. Jadi kayak traffic noise gitu, itu cukup teredam dengan baik gitu. Terutama kalau soal peredaman, itu gue suka banget dengan road noise-nya. Itu bagus banget gitu road noise-nya, nggak kedengeran. Kalau soal suara mesin, oke lah, ketika lo kick down itu memang masih agak masuk ke dalam, tapi masih dalam batas yang bisa diterima kuping teman-teman. Nah, kemudian soal visibility nih, dan ini sebenarnya mobil dibeli oleh adik gua, jadi buat operasional kerja dia sehari-hari. Dan setelah gue tanya, lu kenapa pilih Hyundai Creta gitu, ternyata visibilitasnya tuh buat orang yang, maaf ya, baru bisa gitu, ini sangat friendly banget gitu. Lo bisa ngelihat kemana-mana dengan jelas, kayak nggak ada blind spotnya gitu. Ada, cuman kecil. Contoh kayak nih, pilar A-nya ini nggak ngeganggu kalau lo mau putar balik atau lo mau belok kanan, ini nggak ngeganggu. Terus ngeliat ke belakang, itu kacanya juga gede, kaca belakang kan biasanya ada mobil crossover SUV yang kaca belakangnya itu agak pipih ya, jadi visibilitas ngeliat ke belakang tuh agak sedikit kurang maksimal gitu. Tapi kalau ini jelas banget, enak gitu. Dan setirnya emang kalau menurut gue ya, itu apa ya, keentengan gitu. Jadi kayak feel-nya tuh kurang dapet gitu. Emang enteng banget. Jadi kalau lu mau parkir, terutama buat ladies nih, yang oke lah baru-baru bisa gitu, ini sangat enak banget gitu, setir enteng gini. Cuman kalau buat gua ya, ini opini pribadi ya, yang kalau kosong dikit bisa sedikit agresif bawahnya, ini feel-nya tuh kayak kurang dapet gitu feel-nya. Kayak kontak ke ground-nya tuh kayak nggak berasa, ini terlalu enteng. Tapi karena dia EPS ya, otomatis kalau kenceng mungkin lebih sedikit memberat untuk faktor keamanan teman-teman. Kemudian posisi duduk juga oke, nggak terlalu ergonomis banget, tapi udah cukup lah ini.
ya nggak bisa dibilang ergonomis banget, tapi cukup nyaman. Dan joknya ini salah satu fitur yang menurut gua penting banget ya di Indonesia dengan iklimnya, itu dia punya ventilated seat, dimana kalau lu kerja gitu, biasanya kalau nggak ada ventilated seat dengan cuaca yang ketika cuacanya panas banget itu kan biasa bikin lecek baju nih di sini nih, tapi di sini enggak, karena ada yang bikin dingin di belakang punggung lu teman-teman. Itu sih enak. Terus joknya juga kulit seperti ini. Dan yang sangat ngebantu banget juga buat kaum perempuan adalah dia punya fitur ADAS, Advanced Driving Assistant Service ya, atau sistem. Pokoknya itulah. Jadi ngebantu banget kalau parkir misalkan, dia punya, sebentar bayar tol dulu. Oh lama. Oh, lama sih. Saldonya kurang, Pak. Oh kurang. Coba. Boleh minta tolong nggak? Itu saldonya kurang, nanti diganti uang cash bisa nggak? Boleh. Udah. Oke, sebentar. Ada yang minta saldo, tapi saldonya kurang. Kita harus berbaik hati dulu ke orang ya. Wait a minute. Oke, Makasih ya, Pak. makasih. Sip, kita lanjut lagi. Kita tadi ngomong, oh sampai ADAS ya. Iya, jadi dia punya lane keeping assist, kemudian rear collision avoidance assist. Jadi kalau lu parkir nih, misalkan di belakang ada, tau-tau ada motor lewat, dia bakal ngasih assist berupa langsung kayak ngerem kaget gitu. Dan itu emang gua pertama kali bawa ini itu agak kaget dengan, kok tau-tau berhenti. Oh ternyata ada fitur ADAS-nya RCF. Kemudian ada lane keeping assist yang nggak cuma ngasih notif, tapi dia juga ngasih assist nih, kayak setirnya tuh ngasih apa ya, ngasih intervensi gitu kalau kita udah keluar dari garis putus-putus yang kayak di depan ini teman-teman. Kemudian juga ada blind spot monitoring seperti ini, dan ngebantu banget sih fitur ADAS itu. Kemudian soal tenaga, dia punya beberapa drive mode nih. Kita coba nih tenaganya. Tuh. Normal, ada eco, sport, ada smart. Kita coba ke sport. Kita gas. Oh, mantap. Oke. Nih. Udah, nggak boleh kenceng-kenceng. Oke. Tadi gue baru di mode normal. Kalau di mode sport mungkin bisa lebih enak ya. Kita coba ke mode sport. Dia tuh CVT ya, transmisinya CVT. Kemudian kalau nggak salah Hyundai itu nyebutnya IVT, jadi Intelligent Variable Transmission. Ini rasanya sama seperti si Sonet. Gue juga udah pernah nge-review Sonet, teman-teman bisa klik linknya di atas. Jadi rasanya seperti itu. Ini CVT virtual memang ya. Berapa sih, 7 speed ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak ketika dia ganti gigi, itu berasa kayak Matic konvensional gitu, ada kayak gitu, FM-nya seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Lumayan sigap CVT-nya, enak, lumayan sigap CVT-nya. Emang ya kalau CVT zaman sekarang tuh udah beda banget sama CVT dulu yang lu masih kerasa naik motor Matic ya. Ini ada masih lu kerasa naik motor Matic ya, cuma agak lebih sedikit better teman-teman. Kemudian soal handling,
eh average saja sih ya. Cuman body rollnya ini ya rata-rata lah ya, rata-rata aja, nggak ada yang apa bagus-bagus banget, nggak, cukup lah gitu teman-teman. Dan suspensi ini yang gue suka sih ya, dari jujur ya Hyundai gitu, suspensinya empuk tapi nggak bikin ngayun atau bikin lu mual. Jadi bisa dibilang suspensinya mature teman-teman, dewasa. Lumayan enak. Kemudian konsumsi BBM ini di sini gue dapet, karena tadi cara bawa juga emang agak-agak kick down ini dapat 10,7. Gue nggak tahu actual fuel consumption-nya berapa, belum sempet ngetes fuel to fuel. Mungkin nanti kalau keluar kota bawa ini, gue bakal coba metode full to fuel teman-teman. Ini 10,9 buat di dalam kota dengan cara berkendara yang sedikit agresif gitu teman-teman. Lanjut, mesinnya gue lupa ya, ini dia mesinnya itu 1500 cc, bisa ngeluarin tenaga 113 ya, 114. Sama lah kayak ini, itu mesinnya sama kayak Stargazer, kemudian Sonet, sama 1500, 113 atau 114 HP gitu, dengan torsi sekitar 144 ya, 144 atau 143 Newton meter. Yang tadi kita tes cukup agresif sih mesinnya, dengan di match ke transmisi CVT dan penggerak depan teman-teman, cukup enak. Kayaknya itu aja ya. Nanti di vlog selanjutnya mungkin gue bakal sedikit nge-review tentang desain. Tapi kalau desain itu teman-teman pasti udah banyak banget ya yang nge-review tentang Hyundai Creta, karena nih mobil udah 1, 2, 3 tahun ya, seperti yang gue bilang tadi, udah 3 tahun teman-teman. Jadi ya bisa ngelihat yang reviewer lain. Cuman menurut gue ya, gue agak kurang srek dengan desain belakang, terutama lampunya yang putus itu. Tapi itu opini aja sih. Tapi mungkin setelah lu melihat lama ya, atau gue gitu melihat lama, mungkin agak sedikit lama-lama jadi terbiasa gitu kan, bisa karena terbiasa lah. Oke deh, kayaknya itu aja nih vlog gua teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang punya pengalaman lebih lama memiliki si Hyundai Creta ini, bisa komentar di bawah biar kita bisa sama-sama pinter, literasi tentang kendaraan kita juga bisa bertambah teman-teman. Oke, mungkin nanti gue bakal bahas lebih dalam lagi tentang mobil ini ya di vlog selanjutnya. Doain biar sehat lalu, panjang rezeki, dan diberi kesehatan. Oke deh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.